Halo Sobat Fisika, kembali kita membahas tentang topik fisika yang seru. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya valitronics ya. Kemarin waktu membahas tentang dispersi dari grafin ya, kita mendapati bahwa grafin adalah suatu elektron yang secara efektif relativistik ya, dan tidak bermassa ya. Massanya sama dengan 0 ya. Nah, tapi orang selalu berandai-andai bagaimana bila ternyata kita bisa membuat massa grafin itu ada gitu ya. Atau artinya yang dispersi awalnya seperti ini ya, ini menjadi punya gap ya, punya gap. Nah, itu kembali bisa dituliskan ya, seperti Hamiltoniannya seperti grafin ya, V sigma dot P gitu ya, ditambah delta sigma Y gitu ya. Dimana sigma itu adalah Pauli vektor ya, P sigma X dan sigma Y didotkan dengan P yang merupakan vektor 2 dimensi ya, momentum gitu ya. Dengan delta adalah massa atau di sini bisa kita sebut sebagai band gap-nya. Nah, ada nggak material yang seperti ini gitu ya di alam ini gitu ya? Ternyata ada. Dia bentuknya sama-sama heksagon ya, seperti grafin, tapi strukturnya berbeda ya. Jadi kalau dilihat dari atas itu heksagon, tapi kalau grafin dia itu 2 karbon gitu ya, karbon-karbon. Tapi kalau yang sekarang, yang satunya adalah satu karbon, satunya MO misalkan dia, satunya lagi itu ada S2 ya. Jadi ada 2 atom S ya. Ke atas dan ke bawah dia bakal gitu ya. Atau bisa juga boron ya, satunya boron dan satunya nitride gitu misalkan. Nah, ini ada banyak sekali famili ya yang punya sifat sama-sama heksagon tapi 2 atom penyusunnya berbeda. Nah, itu dia melakukan apa namanya breaking inversion symmetry gitu ya. Simetri inversinya rusak gitu. Itu yang melindungi supaya dispersinya itu tidak punya gap. Nah, karena ada perusakan inversi simetri ini, maka dispersinya punya gap gitu ya. Nah, yang menarik adalah sama seperti grafin dia punya valley di K dan K prime. Ketika kita sinari gitu ya, cahaya yang polarisasinya sirkular ya. Sirkular ini saya gambar seolah-olah sirkular ya. Polarisasi sirkular ya. Oh, sorry, saya kayaknya harus ganti backgroundnya supaya kelihatan gambarnya. Nah, seperti ini aja biar enak. Oke, jadi ketika polarisasinya itu sirkular ya, misalkan dia sirkular ke kanan atau ke kiri gitu ya. Yang ini ke kiri gitu ya. Ternyata kita bisa mengseleksi ya eksitasinya hanya di K atau di K prime gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pembukaan derajat kebebasan yang baru ya, yaitu valley ya. Nah, kemudian orang menyebutnya ini valitronics. Jadi seperti spintronics bahwa kita bisa memainkan spin dari elektron gitu ya. Electronics kita bisa memainkan charge dari elektron gitu ya. Nah, sekarang kita bisa memainkan derajat kebebasan yang lain yaitu valley atau lembah ya, di K dan K prime. Nah, di kuliah kali ini kita akan membahas bagaimana bisa kita mendapatkan sifat valitronics. Bagaimana bisa cahaya itu hanya menyerap sifat tertentu di K saja tapi nggak di K prime dan seterusnya gitu ya. Oleh sebab itu kita akan belajar materi bagaimana interaksi elektron dengan cahaya ya. Nah, kita selalu mulai dengan menggambarkan efektif Hamiltonian ya. Efektif Hamiltonian untuk elektron di K itu seperti ini ya. Teman-teman bisa mengikuti kuliah saya tentang grafin di pertemuan sebelumnya. Saya sudah mengerjakan bagaimana mendapatkan efektif Hamiltonian di K gitu ya. Nah, teman-teman bisa melanjutkan exercise-nya. Kalau teman-teman memasukkan koordinatnya di K prime, kemudian kalian melakukan ekspansi gitu ya, Maclaurin expansion atau apa itu yang pendekat di Taylor expansion ya, di dekat K prime, maka kalian mendapatkan dispersi yang agak berbeda gitu ya. Walaupun energinya sama, tapi Hamiltonnya berbeda ya. Bedanya adalah ini tergantung koordinat yang dipilih ya, K prime ya. Kalian bisa mendapatkan tanda plus minus ya di bagian sigma Y, atau juga bisa tanda plus minusnya di bagian sigma X ya, tergantung.
Nah, di sini kita mendapatkan tanda plus minus di bagian sigma Y gitu ya. Oke, dan ini saya ambil rujukan ya dari paper yang nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya. Oke, jadi bedanya Hamiltonian di K dan K prime itu adalah perbedaan Pauli matriksnya ya. Komponen Pauli matriksnya itu ada plus minusnya di sini ya, di sigma Y. Gitu. Nah, kalau kita tulis secara eksplisit ya, Hamiltonian di K atau K prime ya. Sekarang kita memberikan dia Valley index ya, namanya tau, itu bisa plus minus, itu kalau plus ya di K, kalau K prime berarti minus gitu ya. Nah, itu seperti ini gitu ya. Matriks 2x2, di off diagonalnya ada momentum, dan di diagonalnya ada gapnya gitu ya. Dengan total gap ya, total gapnya ini sebesar 2 delta ya. Nah, ini saya tulis seperti ini supaya simple ya. Tapi kalian harus ingat total gapnya 2 delta. Nah, kalau teman-teman bisa menyelesaikan matriks ini gitu ya, setiap matriks 2x2 kan kita bisa pasti cari tahu eigenvalue, eigenfaktornya gitu kan. Nah, eigenvalue-nya kan pasti 2 ya, conduction band, valence band ya. Eigenstate-nya itu ada 2 ya, bagian di conduction band kita dapat yang seperti ini ya. Ini saya belum definisikan ya, dengan sudut theta itu ya. Sudut theta itu diberikan sebagai, di sini itu adalah deltanya, di sini adalah V dikalikan P-nya, di sini adalah energinya. Gitu. Kalau phi itu didefinisikan sebagai ini PX, ini ini PY ya. Ini PX gitu. Itu kalau phi. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu berapa itu cos 2 theta ya. Kalian bisa coba selesaikan sendiri ini exercise. Ketika kalian mencari eigenvektornya, coba jangan lupa kalian normalisasi, nanti kalian mendapatkan nilai ini. Nah, eigenvektor ini sangat penting ya. Karena nanti akan menentukan selection rule dari optical properties ya. Atau dalam banyak hal eigenvektor ini akan mempengaruhi misalkan properti yang lain seperti Berry curvature, misalkan ada Chern number dan seterusnya. Eigenvektor itu teman-teman harus ingat, ini sangat penting. Kemudian di conduction band energinya itu ada plus akar ya, V kuadrat plus delta kuadrat. Di valence band minus ya, bedanya itu. Nah, kalau P-nya jauh lebih besar dari delta, kita akan lihat dispersinya kembali menjadi linier ya di sini. Ini linier. Gitu. Oke, nah sekarang kita mencari tahu ya bagaimana interaksi antara elektron ya dengan medan listrik ya. Nah, ada beberapa teknik ya. Teknik yang paling terkenal yang pertama itu namanya adalah kita sebut sebagai Peierls ya, substitution. Ya. Ini namanya kita sebut sebagai momentum gauge ya. Jadi kita mengubah momentumnya menjadi A per C, dengan A ini adalah vektor potensial ya. Orang Indonesia bisa potensial vektor, sorry ya, potensial vektor ya. Gitu. Nah, A itu bisa dikaitkan dengan medan magnet atau dengan medan listrik. Kalau nggak ada medan magnet, maka A-nya itu sama dengan IC per omega E gitu ya. Nah, ini saya memakai standar CGS ya. CGS Gaussian ya. Teman-teman kalau pakai yang SI tadi nggak ada C-nya nanti ya. Jadi apa? Definisinya itu E ya, itu adalah kalau nggak salah turunan ya, D per dt ya. Dari A. Dengan A itu bisa tuliskan pakai I omega T gitu ya, turunannya maka bisa dapat ini ya, seper C, minus seper C kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian kita bisa substitusikan. Nah, jadi artinya kalau selama kita punya P, nah kemudian kita substitusi ya, dari yang awalnya P menjadi P minus I E per omega gitu ya. Kita akan mendapatkan Hamiltonian interaksi antara elektron dengan foton gitu ya. Nah, ini kita masukkan kembali ke Hamiltonian tadi ya. Jadi Hamiltonian awal kita itu adalah ini ya, sigma tau, kita tuliskan pakai tau, dan P-nya kita substitusi menjadi P minus IE per omega gitu ya. Nah, dari sini biasanya kita mendapatkan bisa juga faktor yang non-linear, tapi kalau untuk Dirac kita dapatkan yang linear ya, jadi kita nggak perlu membuang yang lainnya ya. Karena Hamiltonian linear terhadap momentum ya.
Kadang Hamiltonian kuadratik itu kuadratik terhadap electric field ya. Jadi maka kita bisa buang faktor yang kuadratik terhadap electric field karena itu non-linear response ya. Tadi kita ambil yang linear response aja. Nah, kita mendapatkan Hamiltonian ya, elektron foton itu adalah ini. Jadi ingat kita nanti mencari sigma dot E gitu ya. Nah, ini sigma taunya tadi, kalau jangan lupa ada plus minus ya di vale K atau vale K prime ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada perhitungan berapa probabilitas untuk transisi gitu ya. Transisi dari valence band ke conduction band. Nah, kita langsung aja gunakan Fermi Golden Rule ya. Teman-teman bisa belajar ini dari perturbasi ya dengan bergantung waktu. Kemudian kalian menemukan kalau ada gangguan yang bergantung waktu seperti ini, nanti kalian akan mendapatkan probabilitas ya. Laju probabilitas itu 2pi per Habar, jumlahan dari semua keadaan ya di final state ya, untuk transisi dari MK itu kita definisikan sebagai valence band ke conduction band gitu ya. Nah, itu dikuadratkan karena absorpsi itu dari valence band conduction band terus balik lagi gitu kan. Nah, itu ada delta functionnya gitu ya. Nah, delta function ini menunjukkan bahwa hukum kekayaan energi harus terlaksana gitu. Itu. Oke. Nah, kita masukkan semua komponennya gitu ya. Jadi mengingat matriks elemennya itu, jadi M itu sebenarnya kita couple gitu aja ya. Conduction band, HEP gitu ya, dengan valence band gitu. Nah, karena kita couple ini, kita mendapatkan MK itu minus EV per omega ya. Kita apit dengan vektornya C, V, EX sigma X plus EY sigma Y. Nah, bedanya dengan MK prime, ini adalah di minusnya karena tadi ada sigma taunya itu ada minusnya di situ gitu ya. Oke, jadi ingat tadi V sama C-nya itu yang ini gitu ya. Ini V sama C-nya. Jangan lupa kalau kita melakukan bra atau cat, jangan lupa konjugasinya. Oke, nah kemudian kita masukkan ke perhitungan. Misalkan di sini kan yang paling krusial kita harus mencari apa itu sigma X dan apa itu sigma Y yang kita apit dengan V dan C gitu kan. Nah, kalau gitu kita masukkan aja komponennya ya. C yang cat itu ya, itu adalah cos theta per 2 E pangkat I tau phi sin theta per 2 ya. Ini coba bandingkan dengan ini ya. Kita tadi tulisnya di vektor kolom, sekarang kita tulis di vektor baris. Kemudian E pangkat minus I-nya kita ubah menjadi E pangkat I karena konjugatnya gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan sigma X 0011. Kita kalikan dengan vektor V ya. V itu valence band tadi, sin theta per 2 E pangkat minus I tau phi minus cos theta per 2 gitu. Mengalikannya biasa, gampang ya. Sigma X itu mengubah posisi dari yang tadinya atas bawah menjadi bawah atas. Kemudian kalian kalikan ya. Cos theta per 2 dikalikan cos theta per 2 ya. Menemunya minus cos kuadrat theta per 2 E pangkat I tau phi ya. Kemudian untuk sin theta per 2 kita kalikan sin, jadi sin kuadrat theta per 2 E pangkat minus I tau phi gitu ya. Nah, itu sama halnya dengan yang bagian sigma Y ya. Kalian ikuti aja. Kalian bisa pause videonya. Saya nggak jelaskan semuanya, pokoknya nanti dapatnya ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita definisikan. Tadi kan ada perkalian ya. Ini ada EX sama EY ya. Ini ada EX sama EY. Nah, jadi medan listrik itu vektor ya. Kita bisa tuliskan sebagai vektor EX dengan EY-nya gitu ya. Nah, kalau dia itu right circular polarized gitu ya, bagian EX-nya itu bernilai 1, bagian EY-nya bernilai minus I gitu. Ini definisi ya circular polarized light. Jadi beda fasanya adalah pi per 2 ya. Nah, ini karena kita perlu normalisasi, kita tambahkan akar 2. Kemudian L-nya 1 plus I gitu ya. Pada intinya kita bisa menulis E tilde ya, EX, EY gitu ya. Jadi kita tadi nulisnya vektor E itu adalah E per akar 2 gitu ya. Ini E tilde X, E tilde Y. Jadi ini cuman
komponen yang either 1 atau I gitu ya. Nah, kita tuliskan secara general sebagai eta gitu ya. Nah, kalau etanya min 1 maka dia R, kalau etanya plus 1 maka dia L gitu ya. Oke, jadi kita sudah siap dengan perhitungannya. Sekarang kita tulis ya berapa nilai M ya. M, K gitu ya. Atau M, kita tulisnya M tau aja ya, M tau gitu ya. Dengan polarisasi eta gitu ya. Itu sama dengan minus I, E, V per omega gitu. EX ya, EX itu, oke, kita butuh masukkan E-nya ini E0 aja ya, E0 per akar 2, kemudian, E0 per akar 2, kemudian kita masukkan, kita sudah mengapit ya, berarti kita masukkan bagian E tilde X dikalikan C sigma X V ditambah, atau ini tambah ya, tambah tau gitu ya. Ini kan ada plus minus tadi ya, plus minusnya itu muncul dari tau gitu ya, ini saya tambah tau. Kemudian EY ya, E tilde Y C sigma Y V gitu. Ini matriks elemennya. Kemudian EX-nya itu bernilai 1 ya. Jadi ini kita tulis lagi ya, sigma X V tau gitu ya. EY-nya bernilai oke, nanti di sini ada faktor I gitu ya. Ya udah kita tulis dulu I eta ya. I eta. Kemudian kita masukkan ya. C sigma Y V gitu ya. Oke. Sekarang kita masukkan ya. Minus I EV per omega E0 per akar 2 minus cos kuadrat theta per 2 E pangkat I tau phi ditambah sin kuadrat theta per 2 E pangkat minus I tau phi. Saya kurung besar ya. Terus ditambah tau eta yang ini ya. Jadi ini ada perkalian I dikalikan dengan I ya, berarti ada minus ya. Jadi saya ganti jadi minus ya. Cos kuadrat theta per 2 E pangkat I tau phi ditambah sin kuadrat theta per 2 E pangkat minus tau phi ya. Gitu. Kita kurung tutup ya. Oke, ini adalah matriks elemennya. Nah, kemudian kita butuh mengkuadratkan matriks elemen ini kan gitu. Jadi M kuadrat ya. Jadi ini faktornya kita kuadratkan EV per omega E0 per akar 2 kuadrat gitu ya, minus plus ya, karena kita kalikan konjugit pasti ya, jadi udah pasti seperti ini. Nah, yang ini kita kalikannya harus pelan-pelan ya. Ini cos theta kuadrat ya, per 2 dikalikan dengan ini ya. Oke, jadi kita mengalikannya harus pelan-pelan ya. Karena oke, saya tulis saja ya. Minus cos kuadrat theta per 2 E pangkat I tau phi sin kuadrat theta per 2 E pangkat minus I tau phi minus tau eta
cos kuadrat theta per 2 E pangkat minus I tau phi plus ya, tambah sin kuadrat theta per 2 E pangkat minus I tau phi ya, kita kalikan dengan konjugatnya ya, minus cos kuadrat theta per 2 E pangkat minus I tau phi tambah sin theta per 2 E pangkat I tau phi minus tau eta cos kuadrat theta per 2 E pangkat minus I tau phi ditambah sin kuadrat theta per 2 E pangkat plus I tau phi gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, yang kita perlu perhatikan perkalian ini ya. Kalau kita berkalikan ya, dua-dua dengan cos ya. Kalau kita kalikan cos, ini fasenya hilang ya. Fase ini dengan ini karena konjugatnya. Yang tidak hilang itu kalau kita kalikan cos kuadrat theta per 2 dengan sin ya. Ini kuadrat ya, sorry. Nah ini menjadi 2I tau phi gitu ya. Nah seperti kalian lihat tadi gitu ya. Ujung-ujungnya yang kita lakukan adalah kita akan mengintegralkan ya terhadap semua momentum ya. M kuadrat gitu ya. Jadi ini kalau integralnya karena dia 2 dimensi ya. Jadi ini saya kasih eksplisitnya ya. 2pi h bar kuadrat ini faktornya karena kita integral terhadap momentum ya. Supaya dia dimensinya sama ketika dia summation maupun integral ya. Nah, kalau kemudian ini adalah PDP ya. PDP d phi ya. Phi itu adalah angle ya. Ini kemudian ada delta function ya. Delta function tadi adalah 2EP minus H bar omega gitu. Ini adalah komponen dari W tadi yang harus kita integralkan ya. Dikalikan W0 ya. Ini kalikan W0. W0 adalah koefisiennya ini. Gitu. Nah, ketika kita mengintegralkan dv psi ini ya. Kalau ada angle gitu ya, angle ini ya. Ini berarti kan angle-nya E pangkat 2I tau phi gitu kan. Ini bisa tuliskan pada sinus atau cosinus gitu kan. Nah, integral sin atau cosinus dalam satu putaran penuh itu nilainya 0 gitu. Jadi kalau dia nggak kuadrat ya. Jadi karena kan sinus kan satu putaran penuh kan gini ya. Kalau cosinus gini gitu ya. Jadi ada kontribusi yang plus dan minus itu semuanya cancel gitu. Nah, jadi kita nggak pedulikan ya bagian yang cross term ini. Yang ini juga kita tidak pedulikan ya. Bagian ini kita tidak pedulikan, bagian ini tidak pedulikan. Nah, ujung-ujungnya kalau kalian melihat nanti ya berarti matriks elemennya MK itu MK untuk yang polarisasi plus misalkan kuadratnya itu bernilai cos pangkat 4 theta per 2 gitu ya. Kalau dengan konstanta, mungkin konstantanya 2 kalau nggak salah ya. Kalau nanti kalian buktikan sendiri ya, MK yang minus gitu ya, itu nilainya adalah sin pangkat 4 theta per 2 gitu ya. Ini konstantanya saya hapus, pokoknya proporsional gitu ya. Proporsional gitu. Kemudian kalau MK prime yang plus itu proporsional dengan sin ya, pangkat 4 theta per 2, pokoknya saling tukar gitu ya. Nah, M yang minus K prime gitu ya, itu proporsional dengan cos pangkat 4 theta per 2. Kenapa cos pangkat 4? Kayak karena ini kali ini kan pangkat 4 ya. Nah, kalau kalian udah melakukan ini gitu ya, nah kalian lihat lagi tadi ya, bahwa sudut theta itu diberikan oleh delta dan ini VP gitu ya, dan ini EP ya. Nah, kalian bisa mencari berapa dari rumus ya cos 2x gitu ya. Misalkan itu kan sama dengan cos kuadrat x minus sin kuadrat x gitu kan. Atau bisa juga tulisnya 2 cos kuadrat x min 1 kan gitu. Nah, dari sini kita bisa mencari, kita ganti ya, dari cos kuadrat x sama dengan cos 2x plus 1 dibagi 2 atau cos x-nya sama dengan akar gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mencari bahwa cos
theta per 2 itu sama dengan akar dari cos theta plus 1 dibagi 2 gitu. Oke, nah kalau cos pangkat 4 theta per 2 berarti itu sama dengan cos theta plus 1 dibagi 2 kuadrat gitu ya. Kalau sinnya, sin theta per 2 pangkat 4 sama dengan cos theta min 1 ya, per 2 kuadrat gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat cos theta-nya itu adalah theta per EP ya, ditambah 1 per 2 kuadrat. Sin pangkat 4-nya itu adalah theta per EP min 1 gitu ya. Jadi dia either plus atau minus gitu aja ya. Nah, jadi W-nya kita punya dua kemungkinan ya, either plus atau minus gitu ya. Itu integral ya, integral PdP ini kalian bisa ubah menjadi integral EdE gitu ya. Dengan satu faktor gitu ya. Kemudian dV ini nanti nilainya 2pi ya. Nah, M kuadrat itu tadi dapatnya either cos pangkat 4 theta atau sin pangkat 4 gitu ya. Nah, itu nilainya delta. Saya ambil proporsionalnya aja ya. Jadi saya abaikan yang bawahnya gitu ya. Nah, ini nilainya adalah delta per EP plus minus 1 gitu ya. Kemudian ada delta function, ini kuadrat terus ada delta function ya. 2EP minus H bar omega ya. Oke, nah integral delta function ini gitu ya, itu akan memberikan nilai, artinya kan kalian mengubah ya faktor yang integralnya yang EP ini menjadi H bar omega gitu ya. Maka hasil dari transisinya gitu ya, secara analitik ini kita bisa tahu bahwa W itu proporsional dengan EP yang pertama itu ada H bar omega per 2. Ini ada prefaktor lagi depannya yang omega 0 saya abaikan ya. Ini ada omega 0, ini ada seper omega juga nanti. Kalian harus cek. Kemudian ada di sini ada delta, 2 delta per H bar omega gitu. Plus minus 1 ya, kuadrat. Nah, kalian bayangkan kalau eksitasi elektron tadi ya, adalah pas di omeganya ini ya. Jadi H bar omega itu sama dengan 2 delta gitu ya. Kalau dia eksitasinya pas gitu ya, maka nilai prefaktor yang ini itu adalah 1 plus minus 1 gitu ya. Nah, kalau dia itu ternyata dapat yang minus gitu ya, maka nilainya W-nya nilainya 0 gitu. Nah, itu adalah ternyata alasan kenapa terjadi seleksi ya antara right circular polarized light itu bisa dieksitasi di K, tapi yang left itu bisa dieksitasi di K prime gitu ya. Itu. Jadi itulah alasan secara simpel kenapa terjadi peristiwa Valley selection rule. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah ini bermanfaat ya untuk menjelaskan pada teman-teman tentang bagaimana menggunakan Hamiltonian untuk mempelajari interaksi partikel dengan cahaya. Terima kasih.